Yang terhormat Bapak para Kepala Seksi, rekan karyawan-karyawati, serta Ibu Dharma Wanita yang kami hormati pula, terima kasih atas kehadiran Ibu semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana haru dan bahagia. Haru karena kita akan ditinggal oleh rekan-rekan kita yang telah lama kita bergaul, tapi kemudian mereka harus pindah dari kota kelahiran atau kota kenangan di Pekalongan. Untuk itu, susunan acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Pesan dan kesan, 3. Sambutan wakil pegawai, 4. Sambutan dan perkenalan pejabat baru, 5. Sambutan Kepala KPPN Pekalongan, 6. Penyerahan cendrawata, 7. Doa, dan ditutup dengan jabat tangan. Para KPPN Pekalongan, yang terhormat para Kepala Seksi di KPPN Pekalongan, yang terhormat karyawan dan karyawati KPPN Pekalongan yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang atas perkenan rahmatnya bahwasanya kita pada siang hari ini bisa melaksanakan, mohon maaf, ini bukan saya protes sedikit, bukan perpisahan, tapi doa lepas tugas. Karena saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami tidak rela kalau harus berpisah. Karena apa? Insya Allah dalam waktu kurang 1 tahun, insya Allah saya pribadi akan kembali ke Pekalongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami mewakili teman-teman yang pada siang hari ini akan dilepas oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena selama ini kurang lebih sejak tahun 2000 saya pribadi pindah di KPPN Pekalongan. Mungkin banyak tutur kata ataupun tindakan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk sudi membukakan pintu maaf yang mudah-mudahan Allah juga memberikan maaf kepada kita sekalian. Juga kepada para Bapak Ibu Kepala Seksi dan Bapak Kepala Kantor, kami juga minta maaf barangkali selama kami bertugas di KPPN Pekalongan ini banyak tindakan baik itu yang disengaja ataupun tidak sengaja, baik yang menyangkut kedinasan maupun secara pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kepindahan kami di tugas yang baru nantinya akan bisa cepat menyesuaikan diri, sehingga barangkali nanti ada kesulitan di tempat kami bertugas. Kami juga mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu yang ada di KPPN Pekalongan. Juga kami selama di KPPN Pekalongan ini kami sudah banyak bergaul dengan Bapak Ibu sekalian. Kesan kami adalah bahwa selama kami memasuki KPPN Pekalongan ini suasananya sangat akrab. Karena apa? Setiap lepas tugas pasti ada acara. Nah, ada yang acara dangdutan, ada organ tunggalnya. Ini karena apa? Karena ini sebuah keakraban. Nah, mungkin di KPN lain belum tentu ada yang seperti ini, tapi mudah-mudahan nanti
kegiatan seperti ini bisa ditularkan di KPPN lain semata-mata untuk keakraban, untuk bisa menjalin silaturahmi. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kepergian kami hanya untuk kembali, bukan untuk selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah mutasi itu anggap aja ini memenuhi janji kita semuanya. Kenapa saya katakan memenuhi janji? Seingat saya dulu waktu kita melamar, itu kita kan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dengan demikian, kalau toh kita dipindah kemana, itu kita harus tetap bersyukur. Dan kemarin yang saya sangat kagum sekali kepada teman kita yang namanya Pak Taibin. Begitu Pak Taibin dipindah itu, bilangnya itu alhamdulillah. Itu betul-betul saya kagum, betul-betul kagum. Untuk itu nanti teman-teman yang lain seandainya dipindah kemana aja, bilanglah alhamdulillah. Alhamdulillah kemana, bagaimana? Alhamdulillah dibandingkan daripada teman yang lain yang lebih jauh. Saya kemarin bilang gini, saya angkat topi Pak Taibin. Kenapa Pak Taibin bisa berkata alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gimana? Lebih dekat daripada Pak Ali. Kemudian saya teruskan, Pak Ali juga begitu, mestinya harus alhamdulillah juga. Kenapa? Alhamdulillah daripada Pak Rizal. Teman-teman juga masih ngejar saya terus, lah Pak Rizal bagaimana Pak Jas? Ya alhamdulillah daripada dipindah Papua Nugini ya, atau PHK kan gitu ya. Jadi begitulah, sehingga nantinya kita di tempat yang baru menjadi kita happy, bisa happy. Terus terang aja, saya pindah ke sana kemari dulu memang pertama seperti Bapak Ibu sekalian, sehingga saya tidak bisa mengatakan alhamdulillah. Begitu saya pindah ke sini, baru terus terang aja alhamdulillah. Walaupun saya kalau menjangkau ke rumah cukup hanya waktu 10 jam naik bis. Mohon ini direnungkan ya. Kalau Pak Jas pulang cukup 10 jam naik bis. Nanti kalau Pak Taibin ke Tegal berapa jam? Nah itulah alhamdulillahnya. Kemudian begitu Pak Ali yang kecil aja berapa jam itulah? Mungkin 9 atau 10. Oh masih sama dengan Pak Jas. Sehingga nanti kita di sana enjoy, happy, tidak gampang sakit. Terus terang aja, sakit badan itu biasanya diawali dengan sakit jiwa, sakit hati, sakit apa, masih dongkol biasanya gitu. Sehingga penuh pikiran-pikiran. Untuk itulah pesan saya untuk teman-teman yang pindah kemana saja, seandainya nanti dipindah kemana lagi gitu ya, bilang aja alhamdulillah. Insya Allah nanti kalau gitu Allah itu akan memberikan berkah yang lebih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ya, mungkin tutur kata saya kok sebagai orang tua kan. Mungkin memang sudah tua karena mau pensiun Pak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan kita KPPN KPPN Pekalongan, Bapak Ziyadno, yang saya hormati Bapak Subag Umum, Bapak Kepala Seksi semuanya, yang saya cintai Bapak-bapak, Ibu-ibu pegawai KPPN Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Dan tahan intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayahnya dan keadaan kita sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, perkenankan saya dari lahir namanya Pak Tony MAS, Pak Tony Mas.
Nama masnya itulah marga, Pak, keluarga saya. Maksudnya saya masuk ke keuangan juga supaya saya tinggal di Jawa, karena biar ada masnya. Dan alhamdulillah selama ini saya bekerja di Jawa terus. Maka bilang Pak Tony Mas. Maka orang MP nyebutnya Mas Pak Tony Mas. Ya. Nama saya Pak Tony Mas, lahir di Ujung Pandang, yaitu di Sopeng 2 Mei 53 di daerah Kampung Bila, ya. Sekali lagi saya lahir di Sopeng 55 tahun yang lalu. Istri 1, anak 3, lanang kabeh, Pak. Alhamdulillah yang 2 sudah kerja, yang 1 masih kuliah di IPB semester terakhir. Kemudian saya masuk kerja tahun 75, angkatan 75, mungkin sama-sama bapak-bapak yang di depan. Masuk di Jakarta. Oh, pertama ya. Masalah kerja saya masuk di Jakarta tahun 75, pertama di KBN atau KBN, dulu KBN ya, Kantor Bendahara Negara, terus KKN Jakarta 2. Seterusnya tahun 95 masuk ke pusat di Direktorat PAP, Direktorat PAP ya, pembangunan. Ada teman-teman kita Pak Barno itu nanti itu. Yang di pusat juga teman saya Pak Harjo, Pak Hardadi juga teman saya. Kemudian 5 tahun di sana langsung ke KPPN Purwodadi tahun 2003, kemudian di Purwodadi pindah ke KPPN Semarang akhir 2005, dan sekarang dipindahkan lagi ke KPPN 2009 KPPN Pekalongan. Terima bye-bye di sini. Saya akan bergabung dengan KPPN Pekalongan. Dan saya akan berusaha mengamalkan ilmu yang saya dapat selama saya kerja dan ilmu yang lain yang saya dapat ya untuk KPPN Pekalongan. Untuk itu kami selama tugas di Jakarta, di Anggaran, di KPPN 2, di Kanwil Semarang, dimanapun di Purwodadi, saya ngamalkan ilmu merpati putih yang khususnya untuk kebugaran, untuk kesehatan, dan untuk pengobatan bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya punya ilmu, hanya itu saya diturunkan dari guru saya supaya ilmu ini diturunkan ke bapak-bapak ibu sekalian tanpa biaya, cukup latihan dengan napas saja. Untuk itu kami mohon kepada bapak ibu yang mau latihan bergabung dengan kami, silahkan. Udah dikasih respon oleh Pak Kepala KPPN, silakan saja kalau untuk pelatihan pada hari Jumat pagi ya, itu penting untuk kebugaran. Dan yang terakhir, saya bukan apa-apa Pak, ini saya nanti kalau suruh nyanyi terus terakhir sekarang nih, saya ini nggak bisa nyanyi nanti, maaf Bapak pimpinan Bapak saya semua ya, saya ini sebenarnya susah nggak bisa nyanyi, soalnya dari kecil saya mesantren tulus Pak, diajarin ngaji terus sama bapak saya sama ibu saya. Jadi untuk nyanyinya gini sebisanya aja nanti dapatnya gitu. Jadi untuk nyanyi kayak bapak-bapak yang saya senang sekali, hanya pendengar aja saya nanti Pak ya, saya terus terang untuk nyanyi nggak bisa. Kalau ada itu juga kalau bisa, tapi untuk ngaji bisa gitu.